Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Medan bersama saya, Auriga Agustina. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda berikut 3 berita utama hari ini. Jadi pelampiasan emosi orang tua, di Medan anak perempuan berusia 6 tahun dianiaya oleh ibu kandungnya. Dampak dari kurangnya dukungan keluarga akibatkan seorang ibu alami postpartum depression. Pelantikan DPRD Simalungun berlangsung meriah dengan mengenakan baju khas daerah. Ya, kita ke informasi pertama. Anak lagi-lagi menjadi pelampiasan emosi orang tua. Di Medan anak perempuan berusia 6 tahun dianiaya oleh ibu kandungnya berkali-kali. Dalihnya karena stres setelah berpisah dengan suami. Ibu ini terus menganiaya anak perempuannya yang masih berusia 6 tahun. Peristiwa ini terjadi pada Jumat lalu di rumahnya di kawasan Medan Sunggal, Kota Medan. Dalihnya, ibu mengalami depresi setelah berpisah dengan sang suami dan melampiaskan kepada anaknya. Korban mengalami luka-luka di tubuhnya akibat benturan benda tumpul. Polisi pun akhirnya menangkap pelaku. Dan ternyata hasil keterangan dari orang tuanya sudah sering dilakukan penganiayaan karena orang tuanya ini seorang janda dan mempunyai beban tanggung jawab. Penyesalan selalu datang di belakang. Akibat tidak mampu menahan emosinya, sang ibu kini harus berpisah dengan sang anak dan terancam kurungan penjara selama 5 tahun. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Medan. Pembunuhan bayi oleh ibu kandungnya diduga terjadi dampak dari kurangnya dukungan keluarga. Berikut informasi penjelasan dari seorang psikolog di Universitas Medan Area. Kurangnya dukungan sosial pasca persalinan ditengarai menjadi salah satu pemicu terjadinya postpartum depression. Postpartum depression berbeda dengan sindrom baby blues. Baby blues syndrome yang juga terjadi pasca melahirkan terjadi akibat gangguan hormonal bagi wanita selepas melahirkan dan akan kembali normal dalam beberapa hari. Hal itu disampaikan seorang psikolog dari Universitas Medan Area, Irna Manauli. Dalam kasus Yeni Wulandari, ibu yang membunuh anak ketiganya yang baru berusia 18 hari diduga kuat akibat postpartum depression. Kecenderungan depresi dan bahkan mereka yang punya kepribadian bipolar itu lebih rentan mengalami postpartum depression ini. Nah, kalau postpartum ini tidak ditangani dengan baik, ini juga akan menyebabkan gangguan yang lebih parah lagi nantinya setelah 2 tahun kelahiran biasanya. Makanya banyak juga kan akhirnya mengalami skizofrenia, gangguan jiwa yang berat gitu ya. Nah, jadi pemicu selain dari adanya kecenderungan kepribadian juga dipicu oleh kurangnya dukungan sosial. Kasus postpartum depression terjadi dalam jangka waktu lebih panjang hingga menahun, serta sangat rentan menghinggapi wanita dengan riwayat gangguan kecemasan, kecenderungan depresi, dan bipolar. Kasus ini dapat diminimalisir dengan memaksimalkan dukungan sosial keluarga dan kerabat. Sebelumnya, bayi laki-laki berusia 18 hari tewas mengenaskan di tangan ibu kandungnya. Leher korban nyaris putus. Kini sang ibu telah ditetapkan sebagai tersangka dan menjalani penahanan di Mapolres Labuhan Batu. Tia Lewelubis melaporkan dari Medan. Sebelumnya bayi laki-laki berusia 18 hari di Labuhan Batu Utara tewas di tangan sang ibu kandung. Polisi menduga sang ibu sedang mengalami sindrom baby blues atau perubahan suasana hati yang kerap terjadi pada wanita usai melahirkan. Sindrom baby blues atau perubahan suasana hati mudah tersinggung dan sering menangis. Biasa terjadi pasca kelahiran. Inilah yang menjadi dugaan alasan Yeni Wulandari, seorang ibu yang membunuh bayinya berusia belum genap sebulan.
Sang ibu telah ditahan polisi dan saat ini diinterogasi. Sang ibu merasa cemburu atas kehadiran bayi laki-laki yang sangat diinginkan sang suami. Apapun alasannya, Yeni Wulandari kini ditetapkan sebagai tersangka. Ia terancam maksimal hukuman 20 tahun penjara. Pasangan Wahyudi dan Yeni Wulandari merupakan warga desa Bangunrejo, Kecamatan Na910, Kabupaten Labuhan Batu Utara. Menurut suami tersangka, sang istri mengalami perubahan perilaku setelah melahirkan putra mereka pada 5 September lalu. Ya, baik aja lah. Ya seneng lah kayaknya. Ya seneng gitu. Dan kenapa pikiran udah melahirin ini ada yang gitu. Putra ketiga pasangan ini yaitu Muhammad Ardiansyah tewas di tangan ibu kandungnya dengan leher yang telah dipotong, nyaris putus. Saat kejadian, sang suami bekerja di perkebunan sebagai penderes karet. Motif sendiri sampai dengan saat ini masih terus kita dalami ya. Namun berdasarkan hasil pemeriksaan sementara ya, pelaku menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak suka terhadap kehadiran bayi laki-laki dalam keluarganya. Karena pelaku merasa dan khawatir ya suaminya tidak akan memberikan kasih sayang lagi kepada sang istri karena diketahui sang suami sangat menanti-nanti daripada kehadiran putra laki-laki tersebut. Polisi akan mengadakan pemeriksaan lebih lanjut tentang kondisi kejiwaan pelaku dengan melakukan asesmen psikologi dan pemeriksaan kejiwaan. Tutia Lewe Lubis melaporkan dari Labuhan Batu. Kita beralih ke informasi lain. Sekumpulan warga gelar aksi protes pada perusahaan perkebunan di Kabupaten Asahan. Warga menuding perusahaan perkebunan menyerobot lahan kelompok tani. Sejumlah pengunjuk rasa membentangkan spanduk di kawasan lahan di Desa Sukamakmur, Mandoge, Kabupaten Asahan. Puluhan warga yang mengatasnamakan kelompok karya tani berdemonstrasi di perusahaan perkebunan PT Jaya Baru. Warga mendesak ganti rugi atas penyerobotan lahan yang dituding dilakukan perusahaan di atas lahan lebih kurang 200 hektar lebih. Perkebunan itu juga disebut warga tidak memiliki dokumen HGU. Gesekan antara warga dan perwakilan terjadi saat perwakilan perusahaan bertemu langsung dengan demonstran. Pengunjuk rasa dan perwakilan perusahaan saling dorong. Tidak memiliki HGO, tidak memiliki IUB yang jelas. Maka dari itu kami semua rakyat di sini masih banyak yang mempunyai surat yang tidak ganti rugi dan sudah dirugikan 43 tahun. Setelah ini akan melakukan penguasaan lahan. Jadi kami aksi di sini bukan sebatas di sini kepada Pak pemerintah semua yang terkait dengan tingkat desa sampai tingkat pusat terutama Bapak Presiden. Kami di sini menunjukkan pada aksi kami tidak sampai sekali lanjut sampai tanah ini direkomendasikan kepada rakyat yang berhak untuk berbicara. Keributan berhasil dilerai oleh belasan personel polisi yang mengamankan jalannya unjuk rasa. Perwakilan perusahaan PT Jaya Baru tetap bersikukuh operasional dan pengelolaan lahan telah sesuai prosedur. Perusahaan tetap membantah menyalahi aturan seperti yang dituding warga. Tanggapan dari perusahaan kan dan menjolimi karyawan ya sebenarnya ada karyawan sesuai standar semua gaji terus ada kecuali dia baru masuk masih kontrak dia. Artinya memang perusahaan ini sudah sesuai dengan peraturan pemerintah lah. Sudah baru 2 minggu yang lewat perizinan datang kemarin. Setelah berhasil dilerai polisi, warga membubarkan diri. Namun warga mendesak pemerintah segera menyelesaikan permasalahan penyerobotan lahan dengan mengancam akan kembali berunjuk rasa. Tutia Lewe Lubis melaporkan dari Kabupaten Asahan. Kami dirampas, 43 tahun kami sudah dikuasai. Seorang pelaku pembobol rumah di kawasan Pasar 59 Kabupaten Deli Serdang diringkus polisi. Sang pemilik rumah kehilangan perhiasan hingga bernilai 180 juta rupiah.
Usai menjadi buronan selama 6 bulan, pelaku pembobol rumah di kawasan Jalan Pasar 5, Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deli Serdang, diringkus polisi 18 September lalu. Berdasarkan dari hasil penyelidikan, pelaku mengetahui rumah tersebut sedang ditinggal pemiliknya. Ia pun bebas mengelilingi isi rumah dan merusak lemari tempat penyimpanan perhiasan emas. Tanpa pikir panjang, tersangka kemudian mengambil perhiasan senilai 180 juta rupiah tersebut dan lari menuju luar kota untuk menghindari pengejaran petugas polisi. Akibat perbuatannya, pelaku diancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Ngecek ke dalam rumah, ya ternyata perhiasan emas, tabungan dan celengan dalam lemari kamar lantai 2 hilang dan laptop dan lainnya, ya melihat di lantai 2 asbes sudah jebol. Atas kejadian tersebut pelapor mengalami kerugian 3 buah kalung emas London, 1 buah gelang emas dan cincin emas dan uang dalam celengan senilai 180 juta dan melapor ke Polsek Medan Tembung.